Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat saudara dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit cepat sembuh, yang sembuh tidak akan terulang ataupun kambuh lagi sakitnya. Dalam video saya kali ini mungkin saya akan sedikit sharing, sedikit cerita mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan sekitar 6 bulan lalu waktu saya sakit ya teman-teman. Mungkin di antara kalian juga seiring berjalannya waktu GERD-nya udah mulai ringan ataupun sudah sembuh total, begitu juga dengan kecemasannya ataupun anxiety-nya. Tentunya perobatan secara rutin dan menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang benar itu pasti akan memberikan jalan kesembuhan. Dan ingat ya teman-teman, kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di saat sakit, dalam keadaan normal pun kita wajib selalu bersyukur apa yang sekarang kita alami, apa yang sekarang kita miliki. Ngomong-ngomong mengenai obat GERD ini sangat-sangat banyak ya sebenarnya teman-teman. Jadi tergantung kitanya, tergantung dari diri kita. Kita ini cocoknya obat apa? Semisal kalau saya pribadi cocoknya sama obat herbal, karena waktu saya mengkonsumsi obat dari dokter itu memang ada perubahan, tapi perubahannya hanya sementara. Jadi saat reaksi obat itu habis, sakit saya kambuh lagi gitu. Jadi saya kemarin sempat bingung juga kan. Hanya saya makan obat itu selama 4 bulan sakit, saya sekitar 3 minggu, tidak sampai 1 bulan saya makan obat dokter karena tidak ada perubahan. Jadi saya searching di artikel mengenai obat herbal untuk asam lambung ini, juga buka video-video YouTube. Jadi saya dapat beberapa resep. Dan setelah mencoba beberapa resep yang saya dapat dari rimpang-rimpangan ataupun rempah, alhamdulillah GERD saya ini berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur pulih seperti sedia kala, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Jadi sebenarnya teman-teman jangan terlalu jauh mikirnya mengenai obat. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman obat herbal untuk lambung, asam lambung, mah yang ada di sekitar kita, bahkan yang selalu ada di rumah kita, di dapur contohnya. Di dapur kita itu pasti banyak teman-teman rempah-rempah. Orang tua kita, ibu kita masak pasti menggunakan rempah ataupun rimpang. Contohnya kunyit, jahe, kayu manis, ketumbar, itu kan pasti selalu ada. Nah, rimpang-rimpang dan rempah-rempah tersebutlah sebenarnya menurut saya itu obat terbaik untuk lambung dan pencernaan lainnya. Jadi mulai sekarang teman-teman yang belum pernah mencoba obat herbal, mungkin selama ini sakitnya selalu diobati dengan obat-obat dokter ataupun obat kimia. Kalaupun memang belum ada perubahan, saya sarankan ada baiknya teman-teman mencoba rimpang-rimpangan seperti jahe. Jahe itu cukup teman-teman geprek aja sebesar ibu jari, teman-teman seduh pakai air hangat. Kalaupun ada madu, nanti madunya itu teman ambil 1 sendok. Sudah itu teman ambil sekitar 5 cm kayu manis dan 1 sendok makan ketumbar. Lalu bahan-bahan tersebut diseduh pakai air mendidih, diamkan sampai hangat. Setelah hangat, tercium aroma yang seperti aroma jamu. Nah, teman-teman bisa nikmati, bisa teman-teman minum langsung pelan-pelan. Jadi minumnya saran saya itu malam menjelang tidur. Itu boleh teman-teman coba. Jadi kita jangan terlalu bergantung ya dalam jangka waktu yang lama dengan obat-obat kimia, nanti malah
efeknya bisa ke organ lain teman-teman. Itu yang wajib kalian ketahui. Dan obat herbal pun teman-teman harus tahu efeknya tidak seperti obat-obat kimia lainnya. Obat herbal ini memang kalau kita 1 kali atau 2 atau 3 kali minum itu memang tidak langsung spontan memberikan reaksi. Dia akan bertahap, dia akan, asal kita yakin dan rutin, dia reaksinya itu pelan, bertahap, tapi sifatnya akan menyembuhkan secara total. Bahkan jika teman-teman mengkonsumsi seperti kunyit, teman-teman cukup haluskan, diparut, digiling atau digeprek, nanti airnya teman-teman bisa saring ataupun teman-teman peras. Teman-teman ambil patinya, jangan banyak-banyak. Itu bisa teman-teman minum setiap pagi. Itu selain baik untuk lambung, kunyit itu banyak mengandung antibiotik. Dia akan mengobati luka-luka yang ada pada lambung ataupun di usus ataupun di organ lainnya. Nah, jadi kita berobat nih sekaligus teman-teman, bukan hanya mengobati lambung kita aja, bahkan organ-organ yang lain juga akan merasakan manfaat dari rimpang-rimpang yang saya sebutkan tadi. Selain itu dia tidak juga mempunyai efek samping. Siapa bilang minum kunyit banyak-banyak nanti efeknya ke ginjal, minum kunyit banyak-banyak nanti efeknya ke masalah organ lain lah. Jadi teman-teman jangan mikir hal itu dulu, sebenarnya itu hanya mitos saja teman-teman. Malah penggunaan obat kimia dalam jangka waktu yang lama justru itu yang akan memberikan efek yang tidak baik pada organ kita. Kalau saya pribadi, awalnya saya sangat tidak menyukai yang namanya rimpang-rimpangan ataupun rempah. Tapi setelah saya sakit dan saya merasakan manfaat dari rimpang-rimpangan dan rempah-rempah itu, jadi sampai sekarang, bahkan sampai sembuh sekarang pun saya juga sering minum kunyit, jahe itu. Karena menurut saya manfaatnya baik sekali untuk tubuh. Selain menjaga stamina, juga dia menjaga badan kita ini agar tetap fit gitu. Ini buktinya nih, saya tadi baru selesai minum kunyit. Karena memang selama sembuh ini saya juga udah lama tidak minum-minum rimpang ataupun rempah itu. Biasanya kan waktu sakit kan seminggu bisa rutin ya, bisa full, bisa setiap hari. Jadi sekarang mungkin dosisnya saya kurangi, tapi saya akan tetap minum rempah ataupun rimpang itu walaupun seminggu sekali. Dan mengenai anxiety ataupun kecemasan berlebih yang selalu dialami oleh penderita asam lambung atau GERD ini, sebenarnya kita hanya cukup menjaga pola pikir teman-teman, menjaga emosi kita, berusaha mengendalikan pikiran kita, dimana saat lambung dan usus mempunyai masalah teman-teman, di situ akan hilangnya sebuah produksi dari sebuah hormon yang namanya hormon kebahagiaan ataupun hormon serotonin, dimana hormon tersebut diproduksi oleh usus dan akan disuplai ke otak. Nah, jadi misalnya kalau lambung dan usus kita bermasalah, jadi saya bicara masalah lambung dan usus karena kedua organ ini sangat-sangat berkaitan teman-teman. Apabila lambung bermasalah, usus juga akan bermasalah. Apabila usus bermasalah, lambung juga akan bermasalah. Tapi kasus yang banyak terjadi awal dari penyakit lambung itu adalah dari usus teman-teman. Sebenarnya lambung itu hanya kena efek saja. Nah, bicara masalah hormon serotonin tadi, hormon kebahagiaan, kalau misalnya usus kita mempunyai masalah, tentunya produksi hormon, proses cerna itu tidak maksimal. Oleh karena itu, dia tidak maksimal dalam memproduksi hormon serotonin yang harus disuplai ke otak. Nah, jadi saat otak kurang asupan dari hormon tersebut dari usus, maka kita akan
perasaan kita akan merasa mood negatif, selalu ke pikiran negatif. Sebenarnya masalah anxiety itu juga berkaitan dengan usus yang bermasalah. Jadi teman-teman harus tahu itu. Nah, bagaimana caranya agar usus kita ini sehat dan kembali maksimal dalam mencerna, termasuk mencerna, memproduksi hormon-hormon tersebut. Salah satunya kita harus banyak mengkonsumsi makanan ataupun minuman fermentasi, teman-teman. Nah, makanan minuman fermentasi itu sangat banyak sekali, teman-teman. Itu sangat-sangat baik untuk usus, karena makanan-makanan fermentasi itu sangat banyak mengandung bakteri baik, dimana bakteri-bakteri baik itu akan kita gunakan untuk melawan ataupun membunuh semua bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus kita, agar usus kita kembali maksimal kerjanya dan memberikan asupan hormon ke otak itu lancar, tidak ada kendala. Kalau saya dulu juga waktu kena GERD itu juga disertai dengan anxiety, malah kecemasan saya sangat-sangat tinggi, teman-teman. Teman-teman bayangkan saja, selama 4 bulan saya sakit, itu hampir setiap hari saya diteror dengan sensasi di tubuh, sensasi pikiran, kecemasan, serasa ada yang serasa ada yang sulit sebenarnya untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi saya mikirnya tuh, waktu saya merasakan sensasi di tubuh saya, kita tahu sendiri ya, GERD ini penyakit yang 1001 sensasi, di mana-mana semua badan sakit, dan kecemasan saya timbul, sebenarnya saya ini sakit apa. Jadi pertanyaan selalu ada, dan selalu bertanya dalam 1 jam atau 2 jam ke depan apa yang akan terjadi pada diri saya. Apakah saya akan mengalami hal seperti A, seperti B, seperti C? Apakah saya akan mengalami kematian, atau mengalami jatuh ataupun pingsan, atau apalah pokoknya yang negatif semua. Jadi saking mikirnya itu tentang negatif, akhirnya saya merasa terteror. Jadi kayak timbul psikomatis di dalam diri saya. Jadi kehidupan saya juga berubah, teman-teman. Jadi mau keluar ke pasar, ke keramaian aja saya udah gemeteran, udah takut, sering keluar keringat dingin di sekujur tubuh, telapak tangan ini sering basah, kaki mulai sering dingin. Itu yang saya alami. Kadang itu terjadi pada sore hari, teman-teman. Mungkin teman-teman pasti mengalami, walaupun di beberapa penderita GERD tidak ada yang mengalami anxiety, mungkin dalam skala ringan. Tapi menurut saya sebagian besar orang yang kena GERD itu banyak juga yang pastinya mengalami anxiety. Nah, jadi saking merasa terteror, banyak mikir, penyakit A, penyakit B, akhirnya berat badan saya turun drastis, teman-teman. Sebenarnya pikiran kita yang cemas lah membuat badan kita ini menyusut, turun drastis. Bayangkan teman-teman, saya sakit selama 4 bulan, badan saya turunnya sekitar 9 kilo, teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh, badan saya kembali naik lagi, kembali gemuk lagi, kembali berisi lagi. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, video saya yang pertama, kedua ataupun ketiga itu saya baru-baru sembuh, sekitar 2-3 bulan sembuh. Itu badan saya sangat-sangat kurus sekali, teman-teman. Ya, dan saya merasa setelah sembuh dari GERD, saya juga merasa baru keluar dari dimensi lain gitu. Karena selama saya sakit, saya merasa hidup saya merasa di alam bawah sadar, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih mengalami anxiety tinggi, segera sadarlah, teman-teman. Badai pasti akan berlalu. Jadi kalian harus yakin dulu, harus banyak-banyak berdoa. Teman-teman harus rutinkan makan obat, terutama herbal, teman-teman. Jadi tetap jaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup kalian.
Karena masalah anxiety ini, pikiran kalian lah yang dapat mengobatinya teman-teman. Jika kalian ingin keluar dari zona kecemasan, kalian harus berperang melawan diri sendiri, melawan pikiran negatif kalian dengan pikiran positif. Nah gitu ya teman-teman, saya rasa sudah jelas ya teman-teman mengenai kecemasan berlebih atau anxiety. Begitulah cara keluar dari zona kecemasan. Cukup kita mengendalikan pikiran saja. Nah balik lagi mengenai rimpang-rimpangan tadi teman-teman. Jadi saya banyak juga sharing kepada teman-teman. Jadi ada beberapa teman saya juga yang mungkin udah banyak menghabiskan uang untuk mengobati GERD. Ada yang, bayangkan aja ya, ada yang udah sampai jual sebuah mobil tapi GERD-nya belum sembuh-sembuh. Ada juga yang habis sekitar 30 jutaan, GERD-nya juga belum sembuh-sembuh. Malah sensasi makin sering dia rasakan. Karena memang setelah saya cari tahu bagaimana cara pengobatannya, ternyata teman-teman yang saya katakan tadi, saya lihat dia tidak yakin dalam berobat. Misalnya begini, misalnya dia beli obat yang paling mahal, mungkin dapat juga dari teman-teman lainnya, mungkin teman-teman itu rekomendasi sama dia. Nah terus dia beli mungkin harga yang satu paketnya sekitar 2 juta atau 3 juta. Sekali dia minum, ternyata dalam 1 minggu, 2 minggu ataupun 1 bulan tidak ada perubahan, akhirnya dia putus asa. Jadi kalau seperti itu kan namanya tidak yakin ya teman-teman. Terus obat itu tidak memberikan perubahan, dia tidak makan lagi. Cari lagi tahu, ada obat yang bagus lagi, mungkin harganya lebih tinggi sekitar 5-6 juta, dia beli lagi, terus dia makan lagi, tapi tidak ada juga perubahan. Akhirnya dia di situ timbul muncul stres, muncul frustasi. Mahal-mahal berobat tapi tidak memberi kesembuhan. Jadi saya sarankan teman-teman jangan seperti itu. Kita jadikan contoh aja orang-orang seperti itu. Jadi buat apa sih kita habis-habiskan uang, kita habis-habiskan dana kita, sementara banyak hal yang lebih penting ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, sekarang begini, intinya dengan satu buah rimpang aja teman-teman, katakanlah kunyit, tapi teman-teman harus yakin dan minta izin sama Allah, berdoa setiap makan obat biar lebih berkah. Berdoanya seperti ini: ya Allah, atas izinmu sembuhkanlah penyakitku ini dengan rimpang ini. Jadi teman-teman harus yakin, karena kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat-obat herbal itu hanya sebagai perantara teman-teman. Jadi saat makan obat jangan lupa berdoa. Intinya satu, yakin teman-teman. Yakin dan sabarlah yang akan membuat kita kembali pulih teman-teman. Jadi kita harus sabar, kita ikhlas menghadapi semua penyakit yang kita derita. Badai pasti berlalu, teman-teman harus ingat itu. Jadi pesan saya, teman-teman coba amalkan untuk minum rimpang, makan makanan probiotik, prebiotik seperti madu, buah-buahan seperti kurma, semangka, kunyit, rempah lainnya. Jadi teman-teman amalkan setiap hari. Memang dia tidak akan memberikan dampak ataupun efek dalam waktu yang dekat, tapi lama-kelamaan teman-teman akan merasakan manfaatnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman cukup sampai di sini dulu sharing saya. Semoga memberi manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman didukung channel saya dengan subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman ya kalau ada yang ingin bertanya silakan di komen saja, insya Allah saya akan selalu respon. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.